Ya pemirsa, menyambut malam pergantian tahun, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan transportasi umum yang dikelolanya selama 1 hari full dari hari ini ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan kebijakan ini berlaku untuk layanan transportasi seperti Transjakarta, MRT dan juga LRT Jakarta, kecuali LRT Jabodetabek yang tidak dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut Gubernur, langkah ini dilakukan agar masyarakat bisa menikmati perayaan Tahun Baru dengan nyaman dan juga bahagia. Pemprov menyiapkan layanan transportasi publik yang beroperasi hingga pukul 2 dini hari. Selain itu, Pemprov juga tidak menyiapkan kantong parkir di kawasan Bundaran HI untuk mencegah penumpukan kendaraan. Jadi warga yang dihimbau untuk menggunakan transportasi umum saat mendatangi 8 titik perayaan Tahun Baru yang telah disiapkan. Jadi kebijakan ini, dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta juga untuk mendorong dari masyarakat menggunakan transportasi umum. Itu dia, jadi coba gunakan ya transportasi umum kita di malam. Jangan hari ini doang, mentang-mentang gratis hari ini doang. Coba dulu hari ini yang belum. Tak kenal maka tak sayang ya, harus coba dulu ya baru. Ya pemirsa, ini malam pergantian tahun baru 2026 disambut dengan suasana yang berbeda. Betul. Jadi tanpa gemerlap dan juga tanpa gemerlap kembang api di langit Jakarta. Pemerintah dan aparat mengajak masyarakat untuk merayakan tahun baru dengan cara yang lebih sederhana. Ya, kalau Anda lihat pemirsa, ini memang suasana yang nampak berbeda mungkin ya terjadi di DKI Jakarta setiap malam pergantian tahun. Himbauan ini disampaikan tentu kita ingat betul di tengah duka nasional atas rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Jadi sejalan dengan itu, pemerintah Provinsi Jakarta memastikan tak ada pesta kembang api dalam perayaan Tahun Baru di Jakarta. Karena dalam suasana keprihatinan ini, fokus perayaan akan dialihkan pada kegiatan doa bersama dan penggalangan donasi untuk membantu para korban bencana. Jadi walaupun nggak ada kembang api ya Tih ya, tapi tetap akan ada atraksi drone di langit Jakarta yang nantinya diharapkan bisa memberi hiburan lah paling tidak sedikit begitu ya, tanpa menghilangkan rasa empati tentunya bagi para korban terdampak bencana. Masyarakat tentu merespon positif akan kebijakan ini. Banyak warga yang menilai bahwa perayaan tanpa kembang api justru lebih tenang dan syarat makna gitu ya. Semoga di pusat kota ini tidak ada kembang api, tapi di sudut-sudut lainnya juga nggak ada. Jangan sampai kita sudah berupaya di pusat kota dilakukan atraksi drone agar lebih sederhana dan lain sebagainya, tapi ternyata di sejumlah wilayah ada ya. Sama aja ya. Kan untuk wilayah seluruh Jakarta yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api dan kami akan mengeluarkan surat edaran untuk itu. Sedangkan kalau ada perorangan yang katakanlah menyalakan kembang api, tentunya kami tidak bisa mengatur itu, tetapi yang semua yang memerlukan perizinan yang diadakan di perhotelan, kemudian juga di pusat perbelanjaan dan sebagainya, semuanya kita minta untuk tidak ada kembang apinya. Ya, meskipun tidak ada pesta kembang api di Jakarta, tapi Pemprov DKI Jakarta sudah menempatkan ada beberapa panggung hiburan kan, terutama di pusat kota yaitu di Bundaran HI. Nah, tapi bagaimana nanti sistem arus lalu lintas yang akan terjadi pada hari ini? Kami coba ajak Anda berbincang bersama dengan rekan kami. Ada Kezia Butar-Butar langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kezia, silahkan. Ya, selamat pagi Kamarati, Maria dan juga pemirsa. Tak terasa kita sudah berada di ujung tahun begitu. Biasanya pagi-pagi mikirnya sarapan, namun pagi ini berbeda dengan pagi sebelumnya karena malam ini mau kemana ya? Karena di tempat saya mengabarkan hari ini, tepatnya di Bundaran HI, menjadi salah satu titik untuk perayaan malam tahun baru. Dan pagi ini kami sudah melihat berbagai persiapan yang dilakukan oleh Pemprov DKI mengenai panggung hiburan yang nanti akan disuguhkan untuk warga Jakarta dan juga persiapan-persiapan seperti lalu lintas, kemudian ada posko-posko keamanan di sekitar Bundaran HI. Dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, Bapak Ciko sebagai
staf khusus dari Pemprov DKI dan juga Bapak Syafrin Liputo sebagai Kadisub DKI Jakarta. Nah, saya akan terlebih dahulu kepada Bapak Ciko ini mengenai karena tahun ini tidak ada perayaan kembang api di Jakarta karena untuk empati kepada saudara kita yang saat ini sedang mengalami bencana. Bapak boleh dijelaskan bagaimana konsep perayaan malam tahun baru hari ini Pak di Jakarta? Pada prinsipnya dari tahun ke tahun tentunya Pemprov DKI Jakarta selalu menggelar acara yang meriah untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, khususnya Tahun Baru tentunya. Dan untuk tahun ini khusus perayaannya agak sedikit berbeda, walaupun tentunya Bapak Gubernur menginstruksikan untuk tetap memberikan ruang bagi warga Jakarta dan pengunjung Jakarta untuk bisa bersukacita menghadapi tahun baru, menyambut tahun baru, namun tentu tidak boleh melupakan kejadian yang terjadi selama sepanjang tahun ini akibat cuaca ekstrim, khususnya bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Jadi pada perayaan tahun ini jumlah panggungnya memang dikurangi, namun tetap akan ada hiburan, akan ada atraksi, akan ada seni budaya yang digelar, dan tentunya artis dan seniman akan terlibat. Namun tentu akan dibarengi dengan hal-hal yang sifatnya terkait dengan kemanusiaan. Kita akan menyediakan QR Code bagi masyarakat, bagi pengunjung untuk bisa berdonasi untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan di daerah-daerah lain tentunya, dan juga akan ada doa bersama, doa lintas agama, dan yang akan dipimpin oleh Kiai Kondang nanti yang belum bisa saya sebutkan, akan menjadi surprise tentunya. Dan nanti akan ada beberapa seniman yang hadir dan tentunya akan membawa pesan-pesan kemanusiaan melalui lagunya, melalui kesenian yang ditampilkan. Dan mudah-mudahan ini tidak akan mengurangi sukacita dari kita semua yang telah menjalani tahun 2025 dengan segala kesuksesan maupun kegagalannya, dan ingin menyambut harapan baru di tahun 2026. Tapi tentu masyarakat Indonesia kami sangat menyadari adalah masyarakat yang mempunyai rasa empati yang tinggi, punya semangat gotong royong yang tinggi, dan artinya dengan tidak adanya pesta kembang api yang biasanya selalu diadakan, dan juga ada surat edaran untuk melarang itu bagi badan-badan usaha yang akan melakukan pesta malam tahun baru. Tapi tentu semua tetap akan hadir, animonya tetap luar biasa, tidak ada yang komplain terkait tidak adanya kembang api, dan tetap akan ada hiburan-hiburan lain seperti drone show dan juga video mapping. Koordinasi untuk pengamanan nanti malam ini dengan Polda Metro Jaya seperti apa Pak? Nah, ini kayaknya yang lebih tepat kalau Pak Kadisub yang memberikan tanggapan. Soal pengamanan nanti malam seperti apa dengan Polda Metro Jaya? Iya baik, jadi untuk pelaksanaan perayaan malam pergantian tahun ini ke 2026, kami telah melakukan koordinasi bersama rekan-rekan dari Polda Metro Jaya, di mana akan dilakukan rekayasa lalu lintas sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, nantinya akan ditutup mulai pukul 18.00 hari ini sampai dengan targetnya sampai jam 2, tetapi secara perlahan jam 1 kita akan lihat situasi untuk dibuka. Kenapa? Karena layanan Transjakarta pada jam 1 itu kita harapkan sudah bisa masuk memobilisasi masyarakat pulang. Dan tentu sepanjang Sudirman Tamrin ada 33 ruas jalan nantinya yang ditutup, termasuk di dalamnya Jalan Panglima Polim, karena di sana juga ada kegiatan di Taman Literasi Marta Tiahau, sehingga untuk Panglima Polim mulai dari Simpang CSW sampai dengan Simpang Melawai itu ditutup, didedikasikan untuk merayakan malam pergantian tahun ini. Baik, Pak, mungkin itu dari segi keamanan ya. Kita kembali lagi ke perayaan malam nanti di sini, Pak. Mungkin untuk koordinasi kepada wilayah-wilayah yang ada sekitar DKI Jakarta untuk tidak serentak, untuk tidak melakukan pesta kembang api, seperti apa Pak koordinasinya dengan wilayah lain? Yang pasti yang bisa kita lakukan atau Pemprov DKI Jakarta lakukan adalah untuk menghimbau dan mengeluarkan larangan hanya khusus untuk wilayah Jakarta saja. Ya, kita nggak bisa go beyond that atau keluar dari wilayah kita. Namun kami bersyukur setelah beberapa waktu lalu Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung menyampaikan secara publik bahwa akan ada larangan surat edaran terkait dengan badan usaha, pengelola mal, pengelola hotel untuk tidak melakukan pesta kembang api. Dalam beberapa hari setelah itu Bapak Kapolri juga
mengeluarkan larangan yang serupa. Jadi artinya kalau Bapak Kapolri ini kan bisa menyentuh seluruh wilayah di Indonesia ya. Mudah-mudahan memang semua akan mematuhi. Namun tentu apabila ada rumah tangga atau kampung-kampung yang sudah menjadi tradisi untuk kemudian menyalakan kembang api, ya kita tidak bisa terlalu jauh ke sana. Namun tentu harapan kita yang pasti ini bukan soal kembang apinya saja, tapi soal empatinya. Yang pasti kita tahun ini mengetahui betul bahwa ada kejadian-kejadian yang memang sangat luar biasa, bahkan bukan hanya memakan harta benda, tapi juga korban jiwa yang tentunya perlu menjadi pengingat bagi kita semua untuk membantu mereka yang membutuhkan, untuk mengirimkan doa, dan itulah mengapa pada tahun ini memang acara ini dengan suasana yang lebih hikmat dan syahdu, walaupun tidak mengurangi tentunya hal-hal yang meriah juga untuk bagi masyarakat yang ingin bersuka cita. Baik, Pak, ini kan ada nanti 8 titik perayaan di Jakarta ini. Apakah nanti Bapak Pramono itu akan berkeliling ke 8 titik tersebut, kemudian bersama dengan siapa, Pak, kalau boleh tahu? Bapak Pramono Anung, Bapak Gubernur, pada kesempatan di malam tahun baru ini akan berada di Bundaran HI, ya. Tetapi di setiap titik kota lain seperti di Jakarta Barat misalnya Kota Tua, di depan kantor Wali Kota Jakarta Pusat misalnya, dan juga Lapangan Banteng, nanti setiap wali kota dan juga Bupati Kepulauan Seribu, jadi jangan lupa juga ada Kepulauan Seribu, di Pulau Untung Jawa juga akan ada video mapping, yang ada kegiatan-kegiatan yang cukup meriah, dan setiap wali kota dan bupati akan berada di tempat-tempat tersebut. Baik, ya. Pak Syafrin, ini kan nanti yang akan datang ke Bundaran HI ini kan tidak hanya dari warga Jakarta saja begitu, Pak. Pasti ada dari Tangerang, kemudian dari Bekasi begitu. Untuk titik-titik parkir ini nanti ada di mana saja, Pak? Iya, baik. Jadi untuk pengunjung kami memang menghimbau gunakan layanan angkutan umum yang ada, karena kita sudah ada Transjakarta, MRT, LRT, bahkan KRL ini sampai di stasiun Sudirman, juga KRL, LRT Jabodebek. Dan namun demikian kita juga sudah menyiapkan 36 titik untuk lokasi parkir yang tersebar mulai dari kawasan Monas sampai dengan di kawasan Bundaran Senayan, 36 titik. Contoh di kawasan Monas itu ada Gedung Indosat, kemudian ada lapangan parkir Irti, tempat parkir Lemhanas, juga ada perpustakaan, juga ada untuk karton Telkom. Kesininya di sini contohnya di ada gedung tempat parkir Wisma Nusantara, Plaza Indonesia, termasuk di dalamnya GI, juga Hotel Mandarin. Ke arah selatannya ada BNI, seterusnya sampai dengan di Bundaran Senayan itu ada GBK, ada Plaza Senayan, Senayan City, juga ada STC Senayan. Jadi lokasi-lokasi itu kami sudah koordinasikan dan bisa digunakan oleh masyarakat yang akan berkunjung ke kawasan Jalan Jenderal Sudirman Tamrin untuk ikut serta melihat malam pergantian tahun ini, itu bisa parkir di sana. Tetapi kami himbau untuk tetap menggunakan layanan angkutan umum yang sudah disiapkan. Karena layanan angkutan umum kita untuk MRT dan LRT Jakarta termasuk KRL akan operasional sampai dengan pukul 2 nanti. Sementara untuk LRT Jabodebek akan operasional dari stasiun Duku Atas, terakhir itu keberangkatan keretanya pukul 00.56. Jadi jangan sampai yang ke arah Cibubur berangkatnya setelah pukul itu sudah tidak tersedia LRT Jabodebek, karena berangkat terakhir itu dari stasiun Duku Atas itu pukul 00.56 nanti malam. Baik Pak, saya masih akan menanyakan beberapa informasi lebih lanjut, namun kita jeda terlebih dahulu ya Pak di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami akan kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, namun kembali kepada Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Bundaran HI, dan saat ini kami masih bersama dengan narasumber kami. Saya akan ke Bapak Syafrin lagi. Ini Pak, untuk nanti Car Free Night nanti berapa personil Pak yang disiapkan untuk di malam ini? Iya, jadi untuk personil tentu dari rekan-rekan Satpol PP itu ada sekitar 2.000. Kemudian dari Dinas Perhubungan kami kerahkan 2.191 personil, dan tentu juga akan ada dari rekan-rekan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Dengan pengerahan personil yang masif, kita harapkan
pelaksanaan perayaan malam pergantian tahun ini bisa berjalan aman dan kondusif. Tetapi kami juga mengingatkan pada masyarakat bahwa tetap utamakan keselamatan dan tetap mengutamakan rekan-rekan ataupun keluarga yang bersama-sama berjalan bersama untuk menghadiri perayaan malam ini. Pak, nanti ini kan ditutup pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, sosialisasinya kepada masyarakat seperti apa, Pak? Supaya tidak terkecoh ini, Pak. Gimana? Ya, baik, untuk sosialisasi kepada masyarakat, kami sudah melakukan rilis ke media-media, baik itu media cetak, media elektronik, termasuk di dalamnya kami juga merilis melalui media sosial milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga harapannya masyarakat sudah well informed terkait dengan pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan pengaturan untuk malam pergantian tahun ini. Dengan kepolisian bagaimana, Pak, koordinasinya? Koordinasi dengan kepolisian tentu kami intens. Terakhir kemarin kami sudah melakukan koordinasi kembali dan sudah memastikan agar seluruh pelaksanaan rekayasa lalu lintas itu berjalan dengan baik, termasuk di dalamnya pengaturan sirip-sirip di sepanjang Sudirman Tamrin. Karena kita harapkan tidak ada masyarakat yang tiba-tiba nyelonong, contohnya di jalan Wahid Hasim misalnya, itu ada yang masuk dari arah Tanah Abang, itu di sana sudah ditutup, atau di jalan Budi Kemuliaan, di sana juga sudah ditutup, sehingga masyarakat kita harapkan tidak mengakses keseluruhan jalan. Ada 33 ruas jalan yang kemudian mengarahkannya ke lokasi-lokasi parkir yang sudah disiapkan. Baik, Pak Ciko, Yes. ini kan nanti ada doa bersama nih, tepatnya di Bundaran HI ya, Pak, begitu. Betul. Nah, nanti ini pesannya seperti apa, Pak, kepada masyarakat? Pesannya yang pasti kita mensyukuri bahwa kita sudah melalui 2025 dengan selamat. Tapi kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang tentunya mengalami dan menjadi korban dari bencana alam yang terjadi di berbagai daerah dan bencana-bencana lainnya dan musibah-musibah lainnya tentunya. Dan kita berharap semua masyarakat Jakarta maupun seluruh Indonesia tetap kuat, tetap semangat, tetap resilient menghadapi segala tantangan dan cobaan ke depan, dan berharap yang terbaik di 2026. Dan nanti The Massive nih, saya kasih bocoran satu nih ya. Jadi nanti akan ada The Massive akan menyanyikan lagu Jangan Menyerah. Dan itulah baik. temanya juga. Selain tema yang tentunya diusung adalah dari Jakarta untuk Indonesia, karena tadi kita akan menyediakan QR code dan juga berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tapi jangan lupa juga, jadi pusat perayaan ini tidak hanya terjadi di sepanjang Sudirman Tamrin. Ya, di kantor Wali Kota Jakarta Pusat juga ada, Lapangan Banteng ada, Pulau Untung Jawa ada, Kota Tua ada, UPK Monas juga ada. Jadi silahkan berbondong-bondong untuk menghadiri, akan ada video mapping dan juga drone. Tapi jangan lupa, bila kita ada keleluasan rezeki, kita sumbangkan apa yang kita miliki. Dan kalau tidak ada, ya kita sumbangkan doa kita yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak, mungkin nanti kan ada The Massive tadi seperti yang Bapak sebutkan Yes. ini. Ini nanti mulai dari jam berapa, Pak, acaranya? Nah, jam berapa Pak Syafrin tuh mulai? Jadi sebenarnya untuk kegiatannya jam 15.30 sudah mulai ada. Udah mulai. 15.30. Penutupan itu sekitar jam 18. Tentu musik sudah main di sana dan kita harapkan masyarakat sudah mulai bisa menikmati pertunjukan musik yang tadi contohnya disampaikan oleh Pak Ciko, yang lainnya rahasia. Oh, baik. Masih banyak rahasia ya, Pak, di Masih sini ya. banyak. Mungkin biar surprise buat warga Jakarta begitu ya. Pak, ini kan tidak hanya satu panggung ya, Pak ya. Ini ada beberapa panggung kah Akan nantinya? ada beberapa Iya. panggung. Ada di Efek Sudirman, Efek Sudirman. ada di SCBD juga ada panggung ya, sampai Efek ya tadi, Efek Sudirman, dan juga sepanjang jalan nih. Pak Ciko, mungkin himbauan kepada warga Jakarta supaya tertib seperti itu boleh, Pak? Untuk warga Jakarta dan juga pengunjung Jakarta di malam pergantian tahun 2025 ke 2026, semoga kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita lalui di 2025 dan juga menghadiri perayaan yang kita balut dengan kemeriahan dan juga kekhidmatan, untuk kemudian kita berempati pada saudara-saudara kita di daerah-daerah lain yang terdampak oleh bencana. Mudah-mudahan malam ini semua hadir dan memprioritaskan untuk menggunakan transportasi umum tadi seperti disampaikan oleh sahabat saya Pak Syafrin, dan secara tertib dan juga menjaga keamanan dan juga yang pasti kebersihan ya. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang lega, yang tenang dan senang, dan
tetap kita doakan saudara-saudara kita dan kita sambut 2026 dengan sukacita. Baik, terima kasih Pak Ciko sebagai staf khusus Pemprov DKI dan juga Pak Syafri sebagai Kadisub Terima DKI kasih. Jakarta. Kembali kepada Anda dari Bundaran HI Jakarta. Baik, terima kasih Kesia Butar-Butar atas informasinya. Selamat bertugas kembali.